Kita mulai ya. Yuk kita mulai. Nah, yang pertama dasar EKG. Jadi kan kita tahu bahwa jantung itu kita belajar dari kepanjangan dulu. Kepanjangan EKG apa? T apa T? Kepanjangan EKG T? Pasti lu tahu kan? Eko gampang. Oh, bagus Tere. Gue yakin pasti lu lulus dengan cepat. Mantap kan? Kan EKG kan EKG apa sih? Elektrokardiogram. Ya, gram atau grafi sih? Yang gram ya? Grafi kayaknya. Bukan grafi. Gram. Oh ya, gram. Kayaknya grafis deh. Gak sih, jangan ngegas. Gram grafis sih. Ya udahlah. Udah serahlah. Kayaknya gram deh. Kayaknya ya udahlah gram nggak apa-apa. Nah, jadi ini tuh merekam listrik jantung kan. Apaan nih? Guru. Nah, dengerin gue dulu merekam listrik jantung. Nah, listrik Tolong jantung di-mute ya, Dek. ini dimulai dari segmen, bukan dari segmen, dari nodus. Nodus itu yang pertama dari S anode. Nih, S anode nih. Nah, S anode ini berada di postero inferior daripada atrium kanan. Cepet ya. Mana sih kok kursor gue hilang nah dia nih di sini. Nah, nanti dari S anode ini dia akan menyebarkan impulsnya ke AV node nih ke sini nih. Nih, dari sini ke sini. Nah, dari sini dia akan terusin lagi Kamu belajar dulu. ke berkas atau bundles nih. Nah, dari sini, dari bundle-bundle ini dia akan kirimin ke berkas-berkas ke namanya serasat Purkinje. Nih. Nah, ada dua, kan jantung ada dua kan, bukan jantung ada dua kolom kan, kanan sama kiri. Nah, jadi ini normalnya, kita biar tahu. Nah, yang P ini, bukan yang P, yang S anode ini, itu diukur dalam EKG itu adalah P, apa namanya ini, gelombang P. Jadi gelombang P ini menggambarkan gelombang dari S anode, gitu ya, gelombang dari atrium. Nah, kalau Q ya ini adalah dari ini nih, apa namanya? AV node. Gitu. Nah, akhirnya kan kalau bisa kan QRS itu gabung kan, Q, R sama S. Nah, QRS ini menggambarkan depolarisasi ventrikel atau kontraksi ventrikel lah gampangnya gitu. Nih, ini QRS. Nah, baru ada segmen ST, selanjutnya ada T. T itu ngejelasin tentang repolarisasi dari ventrikel. Gitu, dari itu gampang, nggak usah dipikirin. Nah, habis itu, nah ini EKG-nya kan. EKG kan ada kotak besar sama kotak Ini kecil. kamera lu. Kenapa? Oh ya maaf. Nah, EKG kan ada dua kotak ya. Ada kotak besar sama kotak kecil. Nah, di dalam satu kotak besar ada berapa kotak kecil? Ayo tebak-tebakan. Oke. Dila jawab Dila. Is bagus. 25 ya? Alah, sebenarnya bukan 5 sih. Apa tadi Gus pertanyaannya? Dalam satu kotak besar ada berapa kotak kecil? 25. Nah, 5. Total 5. 25. Ya, 25. 25. Oh iya. 5 ke samping, 5 ke atas dikaliin 5. Ngerti gak? Nih, Enggak. Gak ngerti gue. Nih. Kok dia ini sendiri sih? Nih kan dalam satu kotak besar, ini gimana sih cara supaya kecil mukanya? Nah, dalam satu kotak besar ada 25 kotak kecil. Nih ya, 1, 2, 3. Oh 5. iya. Ke atas 5 kan? 5 juga. Ya udah berarti jadi totalnya 25. Ngerti gak? 5. Nanti ya gampang ya. Kotak besarnya tuh dari mana sampai mana sih? Ini kotak besar nih. Ini kotak besar. Nih. Kotak kecil dalamnya nih. Oke ya. Nah, selanjutnya si kotak kecil ini satu apa ya? Jadi kalau misalnya dia vertikal ya, ini vertikalnya. Nah, satu vertikal ini. Jonathan mau masuk. Nah, ini horizontal ya? Oh ya, so horizontal ini yang kecilnya itu adalah 0,2 detik. Ini penting. Ini penting nih ya. Yang kecil ini ya, yang kecil. Ya, satu kotak kecil ke samping atau ke horizontal ini adalah 0,2 detik. Oke. Nah ya, catat. Nah, 0,2 detik. Nah, ke atas
itu adalah 0,1 milivolt. Jadi kalau ke atas nggambarin listriknya, Ke samping berapa, Gus? 0, ke berapa? samping 0,2 second. Bukan 0,2, salah, 0,04. Salah, 0,04. Maaf, sorry. Nah, gitu ya. Ke samping Oke. 0,04, ke atas 0,1 milivolt. Oke. Nah, ini penting nanti buat hitung-hitungan soalnya. Udah ya, next ya. Gampang ya. Lanjut. Guru masih ada 12 slide. Kalau gue cepet kok. Demi Gua Allah, Tere, selesai dari loh. tadi. Guru Ini step gimana? 1 ini. Cara supaya jadi nanti yang kita akan belajar hari ini nih. Si Singgi chat nih, kenapa nih? Coba ya buat dulu ya. Gimana sih caranya supaya gue tahu ada siapa yang mau masuk? Nggak ada. Sabar. Kok gini sih jadinya? Zoom meetings. Gimana sih? Kesel gue jadinya. Gimana sih? Gimana nih? Udah nggak usah lah si Singgi, nanti kirim rekamannya aja lah. Maaf ya Sing. Yaudah, gue juga rekaman aja lah, Gus. Jangan dong. Nggak gue bagi. Kok ulang lagi? Nah, jadi kita akan belajar ini ya, 9 ini ya. Jadi pertama tentuin ritme, heart rate, gelombang P, interval PR, Q, kompleks KR, STS, interpretasi. Nah, oke, jadi ritme yang pertama. Ritme itu hasilnya cuma 2, yaitu reguler sama tidak reguler atau irregular. Oke ya, ritme dia itu hasilnya 2, yaitu reguler sama irregular. Syaratnya adalah yang kita tahu bahwa R ke R harus sama. Gitu. Kita lihat yang pertama nih, yang atas. Ini nih. Ya. Sabar ya. Singgi mau nggak? Nggak ada yang minta. Nah, kalau misalnya ini kita lihat nih ya. R dari sini ke sini berapa kotak? Ada yang tahu? 2, 3, 4. 4 kotak besar. 4 Besar berarti berapa kotak kecil? 20. Berapa? 20. Ya. Kok jadi nomor 2 sih? Ini gimana sih laptopnya? Laptop gue ngelik nih, kalian kan harus patungan deh buat gue beli laptop. Nah. Sumpah nggak bisa. Halo. Buat apa tuh patungan berbeli laptop? Nah, oke ya. Nah, sekarang kursornya hilang. Oh, ini dia. Nah, ini 4. Nah, kita ini tambah 1 kan ya. Jadi 21 lah ya. Nah, dari sini ke sini berapa nih? 4 lebih. 1, 2, 3, 4. 4 lebih sama lah. Di sini 1, 2, 3, 4 sama ya. Berarti ini apa? Ritmenya reguler atau tidak atau irregular? Reguler. Oke. Lanjut yang bawahnya. Yang ini Reguler berapa sama nih? reguler harus beda berapa kotak sih? Nggak tahu. Ada ya? Harusnya sama semua sih, harusnya ya kalau kalian hitungnya per satu kotak kecil. Tapi kan orang kan nggak mau ngitungnya satu kotak kecil gak sih? Ribet. Apalagi kalau misalnya di IGD kan. Nah, langsung nih yang bawahnya. Berapa nih? 1, 2, 3, 3 ya. Di sini 1, 2, 3, 4 kan udah jauh banget. Tengah. Andri Widodo. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Nama ya kan? Berarti pasti udah apa, reguler atau irregular kan? Ingat ya. Jadi yang pertama kita belajar nentuin apakah ini reguler apa tidak irregular. Lanjut yang kedua. Cepet kan? Nah, yang kedua, coba laptop gue nge-lag nih. Sekarang nggak bisa di next. Next dong, cepet dong. Gimana sih caranya? Oh, ini dia. Yang kedua, tentukan heart rate-nya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang gue tanya ya? Lia deh, Lia. Lia, heart rate normal berapa, Lia? 60 sampai 100. Oke, puji Tuhan. Nah, jadi kan heart rate normalnya kan Gimana? heart rate normal kan 60 sampai 100 kan? Oke. Iya. Nah, dari yang pertama kan ritme dulu kan. Nah, dari ritme ini kan kita udah tahu nih, dia reguler apa irregular. Nah, syaratnya untuk hitung heart rate yang pertama adalah kita dulu kalau misalnya reguler rumusnya adalah 1500 dibagi kotak kecil dari R ke R. Ngerti ya? Ngerti lah ini mah ya. Ngerti ya? Nah, kalau irregular rumusnya adalah
jumlah QRS dalam 6 detik dikali 10. Kita coba ya. Yang pertama nih, yang reguler yang atas. Oke. Dari R ke sini deh, berapa nih? Berarti kan 1, 2, 3, 4 kan? Anggaplah 4 lah ya, ini bilanginnya coba 4. Berarti 1.500 dibagi kotak kecilnya jadi 20. Jadi 20. kira-kira 1.500 kalkulator. 750. 75. 70-an. Ya, 70 berapa ya? 5 ya? Gus, gue mau nanya dong, itu Apa? kotak kecil R ke R kan itu ada 4 kotak besar. Heeh. Nah, itu maksudnya masukinnya 25 kali 4 atau gimana? Enggak dong. Kan ini kan 4 kan. Jangan, jadi masuknya 5 bukan 25, Teh. Kan kita kan ambilnya yang waktu mana? Yang waktu kan ini kan. Dari yang Oh, yang horizontal. horizontal. Nah, betul. Gitu ya. Ya, ya. Oke, Oke. oke. Jadi berapa heart rate-nya yang atas? 75. Tuh, 75. Lanjut yang irregular sekarang. Kalau irregular, tadi kan rumusnya adalah jumlah QRS dalam 6 detik dikali 10 kali 10 kan. Nah, kalau misalnya satu kotak kecil itu adalah 0,02, berarti kalau misalnya 1 menit berapa? 0,04 berarti kalau 1 menit berapa? Ya 10 menit lagi bakal habis nih. Harus keluar kita. Berarti berapa? Kalau 1 menit. 1 detik kali Gus maksudnya. Oh ya, 1 detik. 24. Oh, ada juga nggak sih? 1 detik tuh 5 kotak besar. 5 kotak besar. 5 kotak betul. 24. Gimana sih? Berapa jadinya? Berapa tadi ini, Jo? Kalau 1 5. detik 5 kotak besar ya? Heeh. 5 kotak 5 atau 4 sih? masih 0,0 Kan 0,04. dikali 0,02 ya? 0,04. 0,04 dikali. Coba sebentar ya. Ayo, hitung, Jo, cepet, Jo. Iya, berarti 5 kotak 5 kan? besar itu 1 detik. 5 kotak besar berarti 1 detik. Berarti kalau 6 detik harus berapa kotak besar? Harus 30 kotak besar. 130 kotak besar. Kita hitung nih. 1. Gak ngerti. Oke. Gini. Kan Emang nggak ngerti. Apa tuh mau Oke, makan gue? jadi kan kita kan butuhnya ini bentar lagi bakal mati Sumpah. BTW. 8 menit lagi. Ya udah. Biar cepet ya. Nih ya. Jadi kan tadi kan kita butuh 6 detik dong. Nah, butuh 6 detik. 1 detiknya itu adalah 5 kotak besar. Ngerti gak sampai sini? 5 dari mana? Ngerti. Ngerti ya? Ada yang nggak ngerti? Kenapa 5 kotak besar? Kenapa 5 kotak besar? Pertama, kan satu kotak kecil 0,04 kan? 0,04. Oke. Dikali berapa, yuk? Dikali 5 jadinya? Dikali 25 Oh, dikali 2. Oh, iya. Ada rumusnya Dikali nggak sih? 5 apa 25? 0,0 itu 1 menit. dikali Gini. Nih. Jadi 1 kotak kecil itu kan 0,04. 1 kotak kecil ya. Nah, kalau 1 kotak kecil itu ada 5, jadinya berapa sekarang? 0,2 dong, bener nggak? ya. Ya. Nah, 0,2-nya sekarang udah 5, jadinya 1 detik. Betul. Gitu. Nah gitu Gus kalau jelasin. Oh, ngerti. Oh, Gitu. Bagian zona aja langsung ngerti. Tahu lu, Teh. Bisa aja lu, Teh. Lanjut ya. Tadi berapa Aduh, jadinya? sini Harus lah. butuh berapa? 30 kotak. Besar, betul sekali. Zona kasar banget. Begitu. Kita hitung. Satu kotak besar berarti 1 ya? Enggak dong, 5 kotak besar 1 detik. Gini nggak sih? 1 kotak kecil 0,04. Ya. Berarti harus punya 5 kotak kecil dikaliin 5. Sebenarnya kalian nggak usah pusing sih, kalian hitung aja. Pokoknya butuhnya 30 kotak besar, udah selesai gitu loh. Ini boleh dihafalin ya? Ya kan gampang ya. Ada yang Boleh gampang. dihafalin. Ya kan ini kan irregular. Kalian kalau misalnya kalau yang lihat nih, Irregular, emang kalau yang irregular harus dihitung ya? Kan dia udah irregular. Kasih tapi aja kita ke mau dokter. tahu heart rate-nya. Ya udah. Ini kan kalau kita mau tentuin heart rate-nya, kalau kalian nggak mau nentuin heart rate-nya nggak apa-apa. Gitu loh. Saya tidak maksa loh padahal. Saya cuma ngasih teori. Oke? Jadi ini siapa yang salah nih? Kayaknya saya salah di sini.
Dona yang salah. Oke, ini ya. Kita hitung nih. Jadi intinya, Woi, gue mau ngitung apa-apa lagi. Kenapa? jadi tuh perdebatan kalian tuh intinya apa? Udah, pokoknya kalau Nggak ada. irregular, 30 kotak besar. Ya, kita contohin ya. Kita contohin, coba. Kita kan berarti kan kita butuh 6 detik. 6 detik berarti butuh berapa kotak besar? Eh, 30 kotak 30. besar. Gak ngerti, Gus. 30. Jo, lo harus kasih tahu hitung-hitungannya gimana, Jo? Ya gini. Tiga di otak dong. Jadi gini, satu kotak kecil itu kan 0,04 detik, setuju? Ya, setuju. Sekarang kalau satu kotak kecil itu ada 5, 0,04-nya dikali 5 dong. Ya. Jadilah 0,2 gitu. 0,2 itu kotak yang sedang itu loh, yang ada 5 si kecil-kecil biji. Nah, sekarang kotak Ya. sedang yang 0,2 detik itu kita kali 5, ada 5 kotak yang Kenapa sedang, dikali nah, 5? Oh. satu. Oh, Nah, iya, sekarang iya, butuhnya iya. 6. Oke. Tuh. Berarti 30. Iya, iya, betul. Nah, ngerti ya? Untung ada Jo. Thank you, Jona. Berarti Thank you, 6 Jona. detik. Gus, 6 ntar gue detik. nanya lu aja. Gue masih nggak ngerti nih. Oh ya, nggak apa-apa, Teh. Tenang, Teh. Lanjut. Mau tanya bentar, sekali aja. Apa? 6 menit coret gitu. 6 detik 6 detik 5 kotak besar. Salah apa benar? Berapa? 6 detik berapa, Pus? Ih, kesel lo gue lama-lama. Oke, lanjut biar cepet lah. Nah, kalau misalnya interval PR tadi kan kurang dari 5 kotak kecil. Nah, sekarang kita lihat nih yang di sini. Kita hitung ya, dari sini deh, P. Ini berarti berapa? Awalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Nah, berarti kan udah lebih dari 5 kotak kecil kan. Berarti ini ada kepanjangan dari interval PR. Nah, nanti klinisnya kemana? Klinisnya adalah buat lihat apakah nanti ada kelainan konduksi atau enggak pada jantung. Kayak contohnya ada AV block atau enggak gitu. Nanti kita akan belajar. Oke, lanjut. Diingetin nilai normalnya. Nah, habis itu sekarang tentukan gelombang Q-nya. Nah, gelombang Q normalnya berapa sih? Gelombang Q normalnya adalah Q-nya itu harus kurang dari 1/3 dari L. Tapi ada yang ngomong juga bahwa kurang dari 1/4 R. Gitu. Jadi nggak apa-apa lah, sama aja kan, nggak beda jauh. Nah, terus ke sampingnya adalah 0,04 detik atau kurang dari 1 kotak. Gitu. Nah, kita lihat nih yang normal. Ini kan Q kan. Nih Q nih. Q-nya segini. 1/3 R-nya segini. Udah pasti berarti memenuhi dong pertama. Terus yang kedua adalah kurang dari 1 kotak. Ini aja udah nggak kelihatan nih. Udah pasti berarti memenuhi. Kita lihat yang abnormal. Nggak ngerti, Gus. Ngerti? Jadi kan yang Sepertiganya tuh kayak gimana? ini kan R nih. Ini kan P. Set. Ini Q nih. Ini Q yang ke bawah dikit Iya. nih. Ini kan R nih. Ya kan? Iya. Nah, R-nya dibagi 3 aja. Ini kan kotaknya ada berapa nih? Dari sini kan, dari isoelektris nih. Isoelektris ya namanya. Nih. Di sini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 8 lah, terserah lah. Nah, nanti misalnya 9 ini dibagi 3 aja berapa? Gitu. 3 kan, berarti di sini 3 kotak. Ya, dari sini mana sih kursornya? Di sini 3 kotak ke atas, 3 kotak lagi, 3 kotak lagi. Gitu. Ngerti ya? Oke. Oke, itu sepertiganya. Nah, ini yang ngerti kan yang 0,04 ya, di sininya kurang dari 1. Nih, di sini nih. Oke. Kok lanjut. Nah, di sini abnormalnya nih. Kalau abnormal kita lihat, ini kan P, ini kan Q kan. Ini Q nih. Q di sini R. Nah, kalau di sini kita ambil R-nya segini nih. R-nya berapa misalnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Nah, terus dibandingin sama Q. Q-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6. Udah lebih daripada si R kan. Udah pasti berarti bukan apa? Bukan Q yang normal. Nanti ada yang namanya Q patologis. Nah, Q patologis ini ada pada apa? Contohnya pada infark. Ya, infark miokard. Nah, itu nanti ada. Gitu. Nanti kalau itu. Nah, ya. Ngerti ya? Ngerti gak? Ngerti kan? Puji Tuhan kalau ngerti. Ngerti. Nah, Gus, ada apa? Mau masuk. Ada yang mau masuk? Kenapa? Tiha Kenapa? mau masuk. Tia masuk ini Tia. Gimana caranya ya?
Ada masuk nggak? Dia chat aku. Nggak ada. Gimana caranya? Ya udah lanjut dulu aja, ntar aku bilang lagi. Jo. Nah, Donat. selanjutnya adalah kompleks QRS. Bener, bukan gue itu bener. Oh, bener. Berarti siapa ya? Gue nggak mau fitnah lagi. Nah, terus tentukan kompleks. Bukan gue. Aduh, Aja. ini posisi tinggi gue kayak tulisannya jelek soalnya. Sumpah ini bukan gue, ini demi Allah. Nah, lanjut ya ke kompleks QRS. Nah, kompleks QRS ini kan berarti apa nih? Gue tanya sekarang ke siapa yang belum ditanya ya? Andri, kompleks QRS itu menggambarkan apa, Andri? Bagian jantung mana? Ventricle nggak sih? Atau Udah nggak usah pakai atau, berarti bener. Ventricle. Bagus, Andri. Ini berarti bener kan? Andri nggak jaga toko? Oke ya. Covid. QRS kan. Nah, QRS itu normalnya adalah kurang dari 3 kotak kecil. Nah, ini yang nyebelin tuh kita harus hitung nanti kalau masih belajar. Nah, nanti pentingnya buat apa? Pentingnya QRS ini nanti buat lihat ada yang namanya bundle branch block. Nah, nanti inilah selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat nih QRS-nya dia melebar. Ini kan mana yang gambar ini kan P. Ini kan ini nanti Q. Terus ini R. Nah, di sini S nih. Nah, ini kita melebarkan dari sini sampai sini udah berapa kotak? Ya, sini 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 kotak. Ya kan ini sementara harus kurang dari 3 kotak kecil. Tuh, ada yang bilang bahkan 2,5 Wah, Q. kotak Enggak kecil. kan? Kenapa? Ngitungnya Ngitungnya QRS. ini gua kursornya ini kan kursornya di sini kan. Ini kan P. Nah, ini kan Q kan. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bukan bawahnya si R doang gitu ya. Kan kompleks QRS. Kan itu kan normal ya. Kalau normal pasti beda no. Gimana ya ngejelasinnya? Nih, kita coba yang normal. Oke, susah kalau normal. Nggak bisa laptop gue nge-lag ternyata. Sabar ya, gengs ya. Nah, ini dia. Nih. Ini kan kalau misalnya ini paling cuma berapa nih? 1. Udah 1 doang. Ya kan yang ini nih 1. Paling kalau ditambahin 2 lah gimana? Udah. 2,5, 1,5 lah palingnya kan. Beda banget sama yang ini nih. Tuh. Dari sini. Gitu. Oke? Oke. Itu 5 ya? Iya. Kenapa? Itu 5 yang tadi pertama gambar. Harusnya 5 sih. Nih, ini kan dari sini kan. Ini kan Q ke bawah nih. Ini kan di sini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini S. Serah mau dihitung apa Hitungnya enggaknya. dari awal Q sampai awal S. Iya. Yang gua mengerti sih gitu ya. Mungkin juga. S atau akhir S sih? Gua lihat dari Awalnya gambar hasil harusnya awal. Ya udahlah. Lagian pun ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah akhir S nggak apa-apa. Udahlah ini prinsip kalian masing-masing. Lagian kan sama aja nih ya. Sebenarnya Udah lebih banget gak sih? Maksudnya kalau misalnya ada klien iya, nggak benar. nanggung 4 gitu, nggak mungkin gitu loh. Maksudnya pasti Oke. lebar gitu. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya tentukan segmen ST. Ini yang paling terkenal lah ya. Ada yang ST elevasi segala macam. Nah, nama lainnya bukan nama lain sih. Jadi ada juga namanya J point, J junction di sini nih. Seperti gini. Jadi kan otomatis kalau misalnya segmen ST-nya elevasi, dia juga bakal naik. Kalau misalnya segmen ST-nya depresi, dia juga akan turun gitu. Jadi biasanya orang lihat J point-nya. Ini yang normal. Normalnya itu segmen ST itu isoelektris, jadi pada garis gitu, rata. Nah, ini kalau misalnya elevasi, ini elevasi. Nah, kan ini depresi. Nah, ini J-wave, jadi kayak ada penambahan gitu loh. Nah, ini nggak bakal jarang buat ditemuin sih. Nah, yang ini, nah kalau misalnya elevasi, ya biasanya ditemuinnya pada myocard infarct myocard. Di apa? Di sadapan berapa? Apa sih? Oh, di sadapan berapa? Di sadapan berapanya nantilah di pertemuan berikutnya. Nanti ada cara ngeliat ini di mana gitu. Biar penasaran. Oke.
lanjut lah ya, biar nggak lama. Nah lanjut, tentukan yang ke-8, tentukan gelombang T. Gelombang T normalnya adalah kurang dari 5 kotak, gitu. Gelombang T paling sering digunakan untuk melihat kelainan apa? Siapa yang gue tanya ya? Ih, Fatih ada masuk. Tia, ada suaranya nggak? Singgi, gelombang T paling sering dilihat untuk melihat kelainan apa? Buat apa ya? Buat ini nggak sih? Yang paling sering denger lah. Elektrolit. Nah, iya betul. Elektrolit. Paling sering kan untuk lihat kelainan elektrolit. Apa elektrolitnya, Sing? Gitu. Sing. Kayak hilang ya. Suara yang benar. Kalium. Iya betul, paling sering kan ngeliat kalium kan, yang kalau misalnya T ini. Nah, tapi juga bisa buat ngeliat adanya infark atau enggak pada jantung gitu. Nih, hiperkalemia kalau misalnya dia tinggi namanya titol, itu berarti dia hiperkalemia. Kalau misalnya nanti dia inverted berarti hipokalemia. Terus ada namanya hiperakut juga nanti ada kriterianya gitu. Dan yang penting tahu dulu lah kurang 5 kotak. Nah lanjut ya yang terakhir, interpretasi. Interpretasi itu ada 3, ada sinus, junction, sama idioventrikuler. Ya, ini yang gue dari YouTube sih sebenarnya. Kalau misalnya sinus itu listriknya berasal dari SA node, dari yang atrium tadi. Nah kalau junction itu berasalnya dari AV node, gitu. Jadi SA node-nya udah mati nih. Nah digantiin sama dia gitu loh. Nah itu namanya junction ritme. Kalau idioventrikuler itu dia diambil sama serat Purkinje yang di samping tadi di ventrikelnya yang gitu. Nah, itu namanya idioventrikuler. Tergantung dari mulai dari mana. Nah, terus kalau misalnya sinus ritme berarti dia reguler 60 sampai 100. Kalau tachycardia lebih dari 100, bradycardia berarti kurang dari 60. Kan? Cepet banget. Apa yang cepet ya? Sumpah Gus, ulang Gus dari sinus ritme tadi. Oke. Cepet banget sumpah. Betul ya. Oke, jadi kalau sinus ritme itu dia berarti listriknya berasal dari apa? SA. SA, betul. Nah, kalau junction ritme berasal dari AV. betul. Kalau misalnya idioventrikuler berasal dari Berkasis. serat Purkinje. Adalah. Nah, terus kenapa? Suara hilang. Puspa kelelep nih. Serat Purkinje apa bukan sih? Iya, serat Purkinje. Nah, terus kalau misalnya sinus ritme kan ada banyak kan. Ada kalau sinus ritme itu berarti dia apa namanya heart rate-nya berarti 60 sampai 100 normal kan. Kalau tachycardia lebih dari 100. Bradycardia kurang dari 60. Kalau aritmia nanti dia nggak beraturan. Nanti adalah. Nah, kalau Ares dia tuh kentit gitu kayak ya gitulah. Lurus gitu. Kalau blok nanti dia ada beberapa diem, hilang nanti ada lagi gitu kayak gitu blok. Terus kalau junction ritme itu yang sabar gue lupa. Kalau yang ritme dia itu 40 sampai 60 yang junction ritme heart rate-nya. Kalau akselerasi Berapa? 40 sampai 60. Sama kayak berarti Kalau ya, karena kan dia udah nggak dipegang sama si SA kan. Yang ngambil udah AV. Maka kalau misalnya itu berarti makin kuat atau makin lemah? oh pulse listriknya nggak sekuat dari Iya. atas. lemah. Iya dong, pasti kan. Oh. Sama nanti yang ketiga juga sama. Nah, kalau akselerasi dia 60 sampai 100. Terus kalau idioventrikuler yang ritme dia itu 20 sampai 40 kali per menit. Normal dong. Iya, karena kan dia mekanisme kompensasi. Jadi dia akselerasi iya. ya gitu. Oke ya. Apakah dia dari sinus dari junction apa idioventrikuler? Kalau idioventrikuler kan dia dari ventricle. Nah, idioventrikuler yang ritme ini dia 20 sampai 40 kali per menit. Kalau yang ritme akselerasi 40 sampai 60 kali per menit. Oh. Mengerti? Saya dapat ya. Berarti ini nggak bisa dibedain Gus, ini yang- dari Apa? Di EKG-nya kita tahu dia berarti dari ini junction apa dari idioventrikuler gimana? Ya gampang aja kalau misalnya dia dari junction ritme berarti dia nggak ada apanya. Nggak ada gelombang. kayaknya. Iya, nggak ada gelombang P-nya gitu. Nanti lah di belakang harusnya ada.
di selanjutnya. Harusnya ya. Saya nggak janji tapi. Lanjut ya. Nah, lanjut deh. Udah capek. Selesai. Gampang kan? Udah. Apa sih? Di belakang ada tadi. Kan cuma dasar dulu. Sabarlah. Nanti orang jadi nggak tertarik kalau misalnya kelamaan, bosen. Betul. Ya kan? Betul. Apa. Apa. Iya. Kan